Proses pelepasan KKN di lokasi Kelurahan Katobengke. Yang pertama, bawa surat ke pihak kelurahan. Kemudian Pak Lurah juga memperkenalkan kelompok kami dengan beberapa RT yang ada di sana, ibu-ibu PKK, serta staf kelurahan. Kami adalah kelompok mahasiswa KKN dari Universitas Halu Oleo Kendari. Kami juga mempresentasikan terkait dengan program kerja kami yang akan kami lakukan selama 30 hari di Kelurahan Katobengke. Sehari setelah pelepasan KKN, tepatnya pada tanggal 17 November 2020, kami mulai mendatangi kantor Kelurahan Katobengke untuk mengajukan beberapa program kerja yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Program-program yang kami ajukan pada dasarnya disetujui oleh Pak Lurah, namun beliau juga menambahkan beberapa program kerja untuk kami laksanakan. Untuk program pemasangan spanduk, pelaksanaannya kami mulai dengan mendesain spanduknya pada tanggal 18 November 2020. Setelah merampungkan proses mendesain dan mencetak, kami akhirnya memasang spanduk yang telah jadi di depan kantor kelurahan pada tanggal 24 November 2020. Pemasangan spanduk ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga sekitar untuk dapat menerapkan protokol kesehatan. Untuk program menyebarkan selebaran tentang prokes, kami juga memulai pelaksanaannya dengan mendesain selebarannya pada tanggal 19 November 2020. Pada tanggal 21 November, kami mulai mencetak selebarannya dan pada tanggal 25 November, kami membagikan selebaran tersebut ke warga sekitar dengan ditemani oleh Pak Lurah. Pembagian selebaran ini diharapkan mampu memberikan edukasi lebih kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Untuk program membagikan masker, kami mulai pelaksanaannya pada tanggal 26 November 2020. Kami membagikan masker dengan memakai sarung tangan dan warga yang menerima terlebih dahulu kami semprot tangannya dengan hand sanitizer. Pembagian masker ini kami harapkan mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk program senam bersama warga, kami mulai pelaksanaannya pada tanggal 22 November 2020. Pada pelaksanaan yang pertama, kami hanya mengundang beberapa ibu-ibu PKK demi menghindari adanya kerumunan dalam jumlah besar. Tak lupa juga kami mengatur jarak serta menganjurkan peserta senam untuk memakai masker. Dengan adanya kegiatan senam ini, kami ingin menekankan pentingnya berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh demi terhindar dari COVID-19. Untuk program pendampingan belajar, kami mulai pelaksanaannya pada tanggal 21 November 2020 dengan meminta izin Kepala Sekolah SD Negeri 1 Katobengke untuk mengadakan kegiatan bersangkutan. Pada tanggal 23 November, kami kemudian berkonsultasi dengan guru-guru tentang jadwal pendampingan belajar tersebut. Setelah berkonsultasi, kami pun memutuskan untuk mengadakan pendampingan belajar bahasa Inggris selama 2 pertemuan untuk siswa kelas 4. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 28 November dan pertemuan kedua pada tanggal 1 Desember. Kegiatan ini kami harapkan dapat membantu siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar online sebagai dampak dari merebaknya COVID-19 di Indonesia. Untuk program kerja bakti membersihkan masjid, kami agendakan untuk dilaksanakan setiap hari Jumat. Pelaksanaan pertama dimulai pada tanggal 27 November di Masjid Lailatul Qadar, kedua di Masjid Nurul Yakin pada tanggal 4 Desember, dan yang terakhir di Masjid Babul Jannah pada tanggal 11 Desember. Selain kerja bakti membersihkan lingkungan masjid, kami juga sempat mengadakan kerja bakti di lingkungan kantor kelurahan pada tanggal 29 November. Dengan adanya program ini, kami berharap bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat di tengah kondisi pandemi saat ini. Untuk program membantu pegawai kelurahan, pertama dimulai pada tanggal 30 November, kedua tanggal 2 Desember, ketiga tanggal 3 Desember, serta yang terakhir pada tanggal 8 Desember. Selama 4 kali pertemuan itu, kami membantu proses pengetikan, membuat buku agenda, serta memberi stempel pada beberapa dokumen. Selain proses administrasi, kami juga sempat membantu pegawai kelurahan saat melaksanakan pemilihan ketua LPM serta ketua RT 3 RW 4 Kelurahan Katobengke pada tanggal 6 Desember. Untuk program sosialisasi cuci tangan serta penggunaan masker, kami laksanakan di SD Negeri 1 Katobengke.
Pada tanggal 3 Desember, kami menemui kepala sekolah serta wali kelas untuk mendiskusikan jadwal sosialisasi. Kami akhirnya bisa mengadakan sosialisasi cuci tangan pada tanggal 5 Desember, kemudian sosialisasi penggunaan masker sekaligus membagi-bagikan masker kepada siswa di tanggal 7. Adanya program sosialisasi untuk siswa SD ini diharapkan agar para siswa tersebut mampu menanamkan kesadaran akan pentingnya penerapan protokol kesehatan sejak usia dini dan bisa menjadi contoh untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk program pengadaan hand sanitizer, kami mulai pelaksanaannya pada tanggal 9 Desember dengan membeli hand sanitizer dan sabun cuci tangan di toko swalayan terdekat untuk nantinya didonasikan ke sekolah dan kantor kelurahan. Pada tanggal 12 Desember, kami mendonasikan 1 botol hand sanitizer dan 1 botol sabun cuci tangan untuk SD Negeri 1 Katobengke. Lalu pada tanggal 14 Desember, kami mendonasikan 1 botol hand sanitizer untuk kantor kelurahan Katobengke. Kami berharap dengan adanya donasi tersebut bisa membantu masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Untuk program penyemprotan cairan disinfektan, kami mulai pelaksanaannya pada tanggal 13 Desember 2020 dengan bekerjasama dengan pihak BPBD dan juga Satgas Covid Kota Bau-Bau. Untuk area penyemprotan saat itu difokuskan hanya di sekeliling bagian luar kantor kelurahan, serta sekitaran gedung aula dan taman kanak-kanak yang berada di satu kompleks dengan kantor kelurahan. Kami berharap dengan adanya kegiatan penyemprotan tersebut mampu meminimalisir penyebaran COVID-19 di area kantor kelurahan Katobengke. Untuk potensi unit desa, kebetulan kami melakukan kegiatan KKN di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Kelurahan ini memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari. Di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sula, Kecamatan Betoambari. Untuk luas pemukiman terdapat 102,36 hektar dengan luas wilayah perkantoran meliputi 54 hektar. Untuk jumlah penduduk terdapat 1.692 kepala keluarga yang mayoritas merupakan suku Buton serta bermata pencaharian mayoritas sebagai petani serta pengrajin industri rumah tangga. Kantor Kelurahan Katobengke melayani pada hari Senin sampai Jumat pukul 9 dan melayani berbagai keperluan seperti mengurus surat keterangan menikah, surat keterangan membuka usaha, dan lain-lain. Proses penarikan ini berlangsung pada hari Selasa pagi, 15 Desember 2020, yang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Katobengke. Penyerahan kembali mahasiswa KKN ini dilakukan oleh Kelurahan Katobengke. Dalam acara penarikan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan serta Kepala Sekolah SD Negeri 1 Katobengke, Ketua LPM serta Ibu PKK Kelurahan Katobengke. Dalam proses acara penarikan ini berlangsung, tidak lupa yang paling kami utamakan adalah menghimbau tamu undangan yang hadir agar tetap memakai masker serta menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Saya di sini akan melaporkan kegiatan KKN kami selama berada di Kelurahan Katobengke. Kegiatan KKN kami laksanakan selama 1 bulan yang kami mulai dari tanggal 16 November 2020 sampai tanggal 15 Desember 2020, yang dimulai dari survei lokasi, koordinasi antara anggota yang tergabung dalam anggota tim KKN, kemudian koordinasi dengan pihak desa, dan sosialisasi program kerja untuk memberikan informasi tentang program kerja KKN kami. Adapun kegiatan KKN yang telah kami laksanakan antara lain pemasangan baliho berdasarkan arahan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, melaksanakan senam bersama ibu-ibu PKK dan masyarakat di kantor kelurahan dengan memperhatikan protokol kesehatan, kegiatan bantu kantor kelurahan di Katobengke,
kegiatan bagi-bagi masker dan pamflet berisikan anjuran hidup sehat selama pandemi COVID-19, kegiatan bimbingan belajar di SD Negeri 1 Katobengke, kegiatan mingguan bersih-bersih masjid di sekitar Kelurahan Katobengke yang dilaksanakan pada Jumat pagi, kegiatan sosialisasi cuci tangan dan cara pemakaian masker di SD Negeri 1 Katobengke, kemudian pemberian hand sanitizer dan sabun cuci tangan di SD dan kelurahan dalam mencegah penularan COVID-19, ikut berpartisipasi dan mensukseskan pemilihan ketua RT, RW, dan ketua RPR di Kelurahan Katobengke, kegiatan penyemprotan BPBD di Kelurahan Katobengke dalam rangka mencegah penularan COVID-19, dan terakhir kegiatan penarikan sekaligus perpisahan yang sedang berlangsung sekarang ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Anggaran kegiatan kami selama melaksanakan kegiatan KKN diberikan dari pihak kampus sebanyak Rp5.550.000 dalam satu kelompok KKN. Yang kami bagikan dari mahasiswa beserta kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Katobengke. Para hadirin yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini di aula Kelurahan Katobengke dalam keadaan sehat walafiat. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu perpisahan adik-adik peserta KKN Universitas Aldoyo, di mana adik-adik ini yang melakukan KKN di Kelurahan Katobengke ini berjumlah 5 orang dan dalam waktu kurang lebih 1 bulan adik-adik melaksanakan KKN di Kelurahan Katobengke ini. Pada prinsipnya kami pemerintah Kelurahan Katobengke dan masyarakat Katobengke sangat berterima kasih dan sangat terbantu dengan adanya kedatangan dari adik-adik sekalian, di mana kami pihak kelurahan sangat terbantu itu di tengah wabah COVID-19 ini. Ada beberapa program yang kami sama-sama laksanakan. Yang pertama itu membagikan pamflet atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Terus yang kedua selanjutnya pembagian masker dan sanitizer ke beberapa lokasi di lingkungan Katobengke. Yang ketiga melaksanakan kerja bakti. Untuk kerja bakti ini pada saat diskusi awal dengan teman-teman dari mahasiswa ini inginnya melaksanakan kerja bakti ini berkolaborasi dengan masyarakat atau RT/RW setempat. Namun karena lagi keadaan COVID-19 ini, pada saat itu saya selaku lurah di Katobengke tidak mengikuti kegiatan tersebut. Namun kami janji dengan melaksanakan kerja bakti di masjid-masjid. Kebetulan dalam kurang lebih 1 bulan ini dilaksanakan di 3 masjid berbeda. Yang pertama itu di Masjid Perintis, yang kedua di Masjid Nabi Yakin, dan yang terakhir minggu lalu di Masjid Moda. Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Katobengke juga yaitu membantu kami aparat Kelurahan Katobengke dalam hal pekerjaan kantor, membantu mengetikkan dalam kerja, membantu mengasih surat-surat masuk, dan minggu ketiga kemarin adik-adik juga membantu pada saat proses kegiatan pemilihan ketua LPM dan ketua RT 3 RW 4. Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan juga yaitu senam bersama, walaupun dilaksanakan hanya 2 kali karena bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan LPM, maka dilaksanakan hanya 2 kali. Dan minggu yang kedua kemarin kalau tidak salah karena hujan atau
pesan titip terima kasih sama adik-adik karena beberapa hari yang lalu sempat membantu kami dalam hal seminar online grup TKI. Adik-adik juga ada beberapa orang yang ikut masuk dalam aplikasi itu sebagai peserta. Pada prinsipnya keseluruhan kegiatan dari adik-adik ini sangat bermanfaat bagi kami. Kami sangat berterima kasih dan harapan kami kepada adik-adik setelah melaksanakan kegiatan KKN ini, apabila ada hal-hal positif yang dapat diambil, silakan diterapkan ke masing-masing diri adik-adik. Ketika ada hal-hal yang pada saat pelaksanaan ada yang dijumpai hal-hal negatif, tolong jangan diikuti. Kemudian harapan kami yang selanjutnya, dengan adanya KKN ini, semoga ilmu yang didapat setelah balik ke kampus Unhalu di Kendari dan setelah pelaksanaan penyusunan skripsi dan laporan akhir mungkin. Nah, tolong setelah KKN ini mungkin ilmu-ilmu tadi yang didapat itu diingat, diterapkan, dan semoga setelah ini adik-adik semakin sukses dan cepat menyelesaikan pendidikannya dan menjadi anak yang berbakti kepada bangsa dan negara. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini Ahmad. Pada saudari kami persilakan. Di sini saya akan membacakan pesan selama kami KKN di Kelurahan KTBNK. Pertama, rasa syukur yang dapat kami ucapkan karena program kerja KKN kami selama sebulan dapat terselenggarakan dengan baik. Dan juga kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Mayorama KTBNK yang juga sudah menerima dan mengarahkan kami dengan baik, kepada kepala sekolah SD Negeri 1 KTBNK dan guru-gurunya dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program kegiatan kami. Dengan adanya KKN ini, kami yang mendapatkan pengalaman. Misalnya, semoga masyarakat dapat melanjutkan aktivitasnya dengan semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum saya mengakhiri, mohon maaf apabila selama KKN kami ada perbuatan kami yang tidak berkesan.